Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya kata Pak Ahmad. Kali ini kita mau membahas mengenai tips and tricks untuk menyusun proposal ke DRK tahun 2024. Alhamdulillah, saya bersama rekan-rekan di YRC itu berhasil mendapatkan 3 kali ya, mendapatkan pendanaan dari KDRK. Dan nampaknya saya ingin berbagi tips and tricks bagaimana untuk menyusun proposal ke DRK. Karena proposal ke DRK ini memang agak beda. Yang pasti proposal ke DRK itu bukan apa ya, dia bukan penelitian seperti biasanya. Ya, walaupun memang ada konten penelitian ya, tapi itu bukan penelitian secara yang kita selama ini ketahui. Kalau misalnya kita masih menganggap sebagai penelitian, itu biasanya proposal yang ke BIMA. Ya, BIMA itu nanti keluarannya juga publikasi ilmiah, gitu kan, jumlah artikelnya gitu. Tapi kalau kita bicara untuk ke DRK, itu kita bicara proposal, ya, proposal untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Ya, dunia nyata itu bisa berarti ke masyarakat, bisa membantu masalahnya mitra industri, atau misalnya mitra pemerintahan. Ya, jadi harapannya itu ke DRK bukan sekedar ya hasilnya cuma paper aja, artikel aja gitu ya. Tapi masyarakat atau dunia industri tidak bisa mendapatkan manfaatnya nih. Paling kalau kita bicara dunia industri kan mereka juga perlu inovasi-inovasi. Dan harusnya inovasi-inovasi itu juga ada idenya di kampus. Dan kalaupun misalnya em, industri itu punya inovasi, dia mungkin nggak tahu bagaimana cara membuktikan bahwa inovasinya bermanfaat. Nah, disitulah kampus akan masuk. Dan yang kedua, harus melibatkan mahasiswa. Karena memang konsepnya adalah KDRK itu ingin memaparkan ini loh, apa yang mahasiswa pelajari di kampus itu sebetulnya juga penting untuk misalkan masalah dunia nyata. Jadi supaya mahasiswa juga terpapar, dosen juga tahu. Jadi bukan sekedar misalnya nih membuat paten gitu ya, tapi patennya nggak pernah diserap oleh industri gitu ya, karena nggak nyambung gitu. Nah, harapannya dengan program KDRK ini semakin banyak interaksi antara kampus dengan industri, supaya kampus tahu bagaimana misalkan masalah industri, dan industri juga bisa mendapatkan arahan atau cara berpikir yang sistematis untuk menunjukkan bahwa produk mereka itu yang betul-betul inovatif. Tapi tentu harus juga berujung kepada kemampuan dari produk itu untuk bisa berkompetisi di pasar. Oke, baik. Sekarang saya akan bahas sebenarnya dua aja utamanya. Bagaimana struktur proposalnya. Lalu yang kedua adalah struktur RAB-nya. Ya. Jadi rencana anggaran kederekan ini memang unik ya, berbeda dengan BIMA ya, yang memang sangat apa namanya sangat unik ya untuk penelitian. Tapi coba kita lihat yang pertama yaitu bagaimana struktur proposalnya. Untuk struktur proposal, tentu kita harus mengunduh template dari Kedereka. Jadi rekan-rekan yang sudah bermitra ya dengan mitra industri misalnya, nah silakan itu di-download semuanya, ada banyak file. Tapi saya hanya fokus kepada 2 file saja sebetulnya, yaitu format struktur proposalnya dalam bentuk Word dan juga nanti dalam bentuk Excel untuk RAB-nya. Jadi kalau kita lihat untuk di halaman pertama, tentu di situ disebutkan ada beberapa yang suka isi. Ya, jadi nama reka ciptanya apa yang mau kita inovasikan gitu ya. Judulnya apa? Lalu kita harus memilih skemanya yang mana. Di sini skemanya itu ada beberapa ya. Jadi kalau kita lihat definisi skemanya apa, dan ini hanya satu yang boleh dipilih. Ya. Jadi kalau kita bacakan sini ada misalnya nih kemitraan untuk hilirisasi reka cipta hasil riset itu ada 4. Lalu juga kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan itu ada 2 gitu ya. Itu dalam bahasa Kedereka itu sebetulnya masuk ke nama skema seperti ini. Jadi ada skema A dan skema B. Skema A itu adalah hilirisasi riset dengan mitra. Skema B itu seperti pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi lebih mungkin kalau teman-teman mirip seperti pengabdian masyarakat, ya PEMAS, ya, atau efisiensi pemerintahan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kita yang sudah terbiasa dengan penelitian, mungkin kita lebih familiar dengan yang skema A. Ya. Di mana skema A itu ada 4 yang sedikit agak berbeda, yaitu misalnya skema A1 itu di mana nanti luaran utamanya ada definisinya, ya. Bagaimana kita bisa memproduksi suatu prototipe segala macam gitu ya. Lalu kalau skema A2 itu hasil penelitian terapan yang sudah disetujui oleh mitra. Jadi misalnya dosen sudah punya satu prototipe dan apa namanya mitra sudah setuju, nah itu bisa mungkin dengan A2. Kalau A3 itu adalah pengembangan bersama antara kampus dengan
dengan mitra. Sedangkan kalau A4 itu produk substitusi. Jadi ini di pasaran sudah ada produknya, tapi kita mau buat mitunya nih. Nah, yang produksi anak bangsa misalnya. Nah, itu biasanya skema skema A4 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau skema B1 atau B2 nanti bisa dilihat, saya sendiri lebih familiar ke skema A3, di mana saya lebih banyak pengalaman mengembangkan bersama ya. Jadi ada suatu produk yang kita kembangkan bersama dengan mitra industri. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di section yang pertama, ya, yaitu ada namanya perumusan masalah dan urgensi reka cipta. Rekan-rekan semuanya, ini harus, ini ketat sekali ya, karena nanti ada seleksi administrasi. Itu maksimal cuma 1 halaman. Ya, 1 halaman. Dan itu kita harus betul-betul meringkas poin utamanya. Apa yang harus dibahas? Ada 3. Ya, karena di situ sudah ada juga, saya akan ringkas saja apa yang penting yang jangan sampai terlewatkan, yaitu apa? Satu, masalahnya apa? Kedua, urgensi solusinya apa? Itu harus dibahas dalam dalam apa namanya paragraf yang sangat sangat singkat, gitu ya. Lalu yang kedua, harus ada unique value proposition. Jadi solusi yang mau kita tawarkan ini, yang mau kita ujikan ini, itu apa keunikannya? Karena kan itu banyak solusi kan, mungkin kampus lain atau apa unit penelitian lain dia juga punya solusi gitu. Tapi uniknya apa? Apakah nanti membuat produk ini menjadi lebih murah nih produksinya misalnya, atau dia kemanfaatannya lebih besar, lebih efisien, lebih efektif. Kalau misalnya obat itu cepat sembuh, misalnya seperti itu ya, atau dampak yang dirasakan itu bisa lebih bagus gitu. Itu uniknya apa? Ini penting untuk disebutkan. Dan yang jangan lupa yang ketiga yaitu manfaat buat UKM-nya, yaitu manfaat buat universitas, manfaat buat komunitas, yaitu buat masyarakat, dan juga jangan lupa ini, manfaat buat mitranya apa. Sekali lagi, ini bukan proposal penelitian yang dasar, dimana kita mungkin nggak terlalu memikirkan mitra gitu ya. Kita mikirkan pokoknya demi ilmu lah, ilmu pengetahuan gitu. Tapi kalau ini enggak, ini mitranya juga harus ada manfaat yang kecil lagi, nanti mereka harus memberikan dana tunai. Jadi kalau mau mereka memberikan dana tunai, kalau mereka tidak ini cuma bakar uang ya jangan. Ya berarti nanti tidak akan lolos ya ketika direview. Wah ini hanya untuk kepentingan universitas. Kalau seperti itu masuknya ke Bima nanti ya ke proposal Bima bukan ke kedai reka. Jadi kalau kedai reka itu kan konsepnya apa sih? Kedai itu kan seperti kopi, reka itu kan hak cipta. Jadi ketika kita ngopi bersama dengan mitra industri, kita saling bertukar pikiran. Mereka punya masalah, kita punya solusinya. Nah, tapi kita perlu biaya bersama nih. Oke, jadi nanti industri akan ngasih uang tunai, negara akan memberikan juga dana padanannya. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi 1 halaman. Dan juga rekan-rekan peneliti, karena ini konsepnya adalah sesuatu yang dunia nyata, bukan sekedar apa namanya proposal penelitian seperti biasa, tidak perlu ada citasi yang panjang lebar berentet. Ya, tidak perlu. Cukup misalnya dengan Harvard Style aja, misalnya ada satu kalimat, oh sudah dipublikasikan oleh Sujarwo et al. Sudah cukup aja. Sujarwo et al. 2021 misalnya gitu. Tapi tidak perlu di bibliografi juga nggak perlu. Itu nggak perlu. Karena itu nggak bisa di tempat. Ya. Jadi halaman 1 ini kayak abstrak aja. Harus segera meyakinkan reviewer kenapa ini kita penting, kenapa kita perlu didanai gitu ya. Jadi ini betul-betul harus kita belajar menuliskan secara ringkas itu apa aja. Nah, supaya mudahkan reviewer, apa yang saya bullet point ini ditulis juga di dalam paragraf itu. Misalnya, masalahnya apa? Masalah. Nah, silakan beberapa kalimat. Setelah itu solusi, dibuat bold solusi. Lalu keunikannya, tulis keunikan bold apa kalimat berikutnya. Manfaatnya, manfaat universitas, ditulis. Buat komunitas apa dan tentu buat mitra. Ya, jadi kalau kita bicara untuk komunitas ya yang sesuai produk ini untuk siapa? Misalnya kita buat produk untuk nelayan misalnya gitu ya. Jadi suatu kapal yang lebih hemat energi misalnya. Ya, kita punya prototip mesinnya. Ya itu nanti harus dibahas. Nanti penerima manfaatnya adalah nelayan dan juga produksi pembuat mesin kapal tadi itu. Gitu ya. Oke, jadi betul-betul singkat 1 halaman. Oke, itu di yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan peta jalan dan desain program. Ini ada 10 halaman. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti yang mereview itu belum tentu orang yang sangat paham dengan ilmu kita. Mereka profesor, mereka juga dosen gitu ya, tapi mungkin tidak sedalam apa yang kita ketahui. Makanya kita ini penting untuk menjabarkan program kita
dengan bahasa yang relatif mudah dipahami. Oke, jangan terlalu banyak masalah teknis, gitu ya. Nah, di sini kita perlu menjabarkan ada 3 hal ya: peta pelaksanaan, mekanisme pelaksanaannya, dan tentu luarannya apa. Oke. Nah, di dalam panduan ini sudah ada paragraf yang dalam bentuk miring itu ya, miring itu pastikan setiap kalimat yang ada di situ itu dijabarkan, ya. Jadi sekarang kalau kita misalnya nih kita bahas mengenai peta pelaksanaan, oke? Kalau kita bicara peta jalan pelaksanaan, itu yang diharapkan adalah kita harus menggambarkan secara mudah dipahami, yaitu apa? Tahapan em, yang sudah pernah kita laksanakan, tahapan yang akan kita laksanakan melalui kedai reka ini, dan juga nantinya akan seperti apa. Nah, jadi tahapan aktivitasnya apa, capaiannya. Jadi ini capaian penting sekali karena kedai reka ini biasanya nih ya tidak akan mendanai sesuatu yang sangat baru aja mulai. Enggak. Makanya pilihan mitra itu juga harus mitra yang selama ini sudah kita kenal. Ya, jadi emang harapannya sebetulnya kita sudah pernah bekerja sebelumnya gitu ya. Tapi kalaupun misalnya belum, berarti penting sekali menunjukkan kepada reviewer bahwa kita nih insan akademik pernah melakukan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kaitannya dengan nomor 2 yaitu rekam jejak pengusul. Jadi nanti ketika misalnya kita mau memberikan solusi kepada mitra, ya, um, kan kita juga harus punya kompetensi atau keilmuan di bidang itu gitu. Jadi misalnya tadi kalau misalnya kita mau buat mesin kapal gitu ya, ya kita sudah punya pengalaman kompetensi bagaimana membangun suatu mesin kapal gitu, ya kan? Nah, tapi karena sekarang challenge-nya adalah mesin kapal yang ramah lingkungan, berarti yang tidak menggunakan solar misalnya gitu. Kita menggunakan tenaga matahari, ya ini kita insan akademik perlu dana tambahan nih. Nah, itu bisa dari mitra dan juga nanti dari negara gitu ya. Nah, jadi ini penting nih, harus ada contoh apa yang sudah kita pernah lakukan, yang sudah pernah kita lakukan. Sedang ini berarti apa yang mau kita lakukan dan nanti capaiannya apa dan juga nanti setelah itu apa. Ya, akan lebih mudah dalam bentuk infografik. Jadi ini misalnya saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan ya sebelumnya. Jadi ini adalah peta jalan itu apa yang sudah pernah kami lakukan di tahun sebelumnya. Saya tahun 2021. Nah, capaiannya dalam bentuk publikasi, ya kan? Nah, lalu di tahun 2022 kita melakukan apa, gitu ya? Lalu yang 2024 nih nanti yang kita mau lakukan apa, gitu? Itu dalam bentuk diagram yang relatif mudah. Supaya apa? Supaya reviewer bisa diyakinkan bahwa mereka akan mendanai orang yang tepat dan juga nanti mitra yang tepat juga, gitu ya. Oke. Jadi ini jangan lupa dalam bentuk infografik itu akan lebih memudahkan. Karena sekali lagi reviewer itu bukan ahli yang sama seperti kita, bisa jadi. Karena memang konsepnya ini adalah bukan untuk exercise apa namanya academic exercise gitu ya. Ini bukan kayak nulis paper gitu, bukan. Ini suatu produk yang nanti bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Jadi di mana kita tidak membutuhkan suatu pengetahuan yang sangat detail, tapi kemanfaatannya itu yang harus harus detail gitu ya. Oke. Lalu setelah kita sampaikan milestone-nya tadi ya dalam bentuk berapa ya, tahun lalu seperti apa dan tahun sekarang dan berikutnya kita akan menjelaskan yaitu mekanisme pelaksanaan program. Jadi di tahun 2024 ini nanti ya dalam periode 2024 ini apa yang mau kita lakukan. Jadi tentu kita harus clear capaiannya apa. Oke, capaiannya apa yang mau apa nanti dicapai. Jadi saya apa namanya misalnya saya berikan contoh kita membuat produk susu yang sangat inovatif, ya. Susu untuk atlet sepak bola. Ya, selama ini kan mungkin atlet kita itu mungkin kurang stamina. Nah, tapi nanti ada susu yang bisa membuat mereka jadi peningkatan stamina-nya. Nah, berarti nanti harus dijelaskan ya produknya apa. Misalnya susu khusus misalnya gitu ya, susu khusus gitu kan, untuk mencapai apa luarannya bahwa dia bagus buat atlet sepak bola. Ukurannya apa? Stamina-nya meningkat. Nah, gitu ya. Nah, tentu kalau kita sudah clear mengenai luaran tersebut, kita harus memberikan apa sih kira-kira aktivitas utamanya. Jadi nanti aktivitas kan banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya mau memvalidasi susu ini gitu ya, bener nggak? Kan kita banyak aktivitasnya. Itu harus diuraikan aktivitas utamanya aja. Kalau saran saya, misalnya nih kita untuk mencapai tadi target itu maksimal 3 saja, 3 aktivitas utama.
gitu ya, untuk mencapai luaran itu. Oke. Nah, kalau kita sudah tetapkan nih aktivitas utamanya, lalu kita harus masukkan setiap aktivitas itu secara komponen biayanya kan. Kan nggak mungkin aktivitas gratis kan nggak. Tentu harus ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi dua hal ini yang kita harus clear. Jadi capaian apa nih dalam setahun terakhir nanti ini program kita yang kita usulkan ke DRK itu apa yang mau kita capai, apa aktivitasnya, dan apa pembiayaannya. Ya, itu yang perlu kita lihat. Nah, jadi di sini luarannya harus clear ya, sesuai dengan skema ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan skema. Jadi kalau misalnya kita ambil skema A3 misalnya, yaitu skemanya nanti produksinya adalah suatu prototip gitu ya, yang sudah bisa digunakan secara luas. Jadi nanti itu harus clear prototipnya apa. Kalau misalnya kita membuat susu tadi ya, berarti produk susunya yang khusus buat atlet sepak bola misalnya gitu. Nah, itu satu. Jadi mengenai luaran. Lalu luaran berikutnya adalah IKU. Nah, IKU perguruan tinggi pasti rekan-rekan sudah hafal ya, IKU kita banyak banget dan itu nanti juga ada tuh publikasi boleh di sana gitu kan. Atau misalnya tampilan video gitu ya. Lalu juga misalnya em, apa namanya kemanfaatan buat mahasiswa. Nah, MBKM itu juga nanti tuh ada tuh, itu yang terkait dengan kemahasiswaan gitu ya. Apakah juga nanti ada praktisi atlet nih yang apa namanya supaya bisa apa ikut mengajar nih di kampus supaya dia juga tahu sebenarnya kebutuhan atlet itu apa gitu ya dan mereka bisa menjabarkan apa sih resep-resep atlet internasional yang menang olimpiade, menang kejuaraan dan seperti itu ya. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah manfaat investasi dana perdana bagi mitra. Nah, jangan lupa. Nah, ini yang kadang-kadang banyak sekali miss. Jadi nanti ini kan mitra harus memberikan uang, dana padanan, uangnya tunai. Gitu. Tentu reviewer akan melihat ketika apa si mitra itu mengeluarkan dana tunai, itu kan dia juga harus terlihat, oh nanti ada manfaat buat saya nih. Jangan sampai dia hanya memberikan uang ke universitas, hasilnya paper, publikasi ilmiah, tapi si buat mitranya itu nggak dapat apa-apa. Nggak ada produk, nggak ada sesuatu yang mereka bisa gunakan untuk marketing, gitu kan. Misalnya dia mau mengatakan, produk saya ini bagus nih, gitu. Kan itu penting buat marketing mereka, kan, gitu. Nah, makanya di sini kampus harus ada menjelaskan juga nanti mitra menuliskan satu paragraf bahwa dana tunai yang mereka keluarkan ini memang kepentingan mereka, gitu ya, dan nanti bisa bermanfaat. Nah, misalnya nanti kira-kira returnnya kapan. Jadi nanti di situ ada itu apa yang disebut dengan um, market surveinya seperti apa ya, bahwa ini penting untuk meningkatkan competitiveness dari produk mereka itu. Oke, jangan lupa. Jadi poin deskripsi luaran, IKU perguruan tinggi, dan manfaat investasi, ya, terutama bagi mitra ketika dia mengeluarkan dana padanan. Oke, nah yang bagian ketiga itu adalah rencana pengelolaan dana padanan di level universitas. Ini rekan-rekan silakan kontak kampus masing-masing karena mereka sudah harus punya gugus kerja ya atau satuan kerja yang mengelola dana hibah ya dana hibah. Jadi kalau misalnya di UI ya di Universitas Indonesia itu mereka punya DRPM gitu ya. Nah, itu adalah suatu unit kerja yang mengelola dana padanan. Dana hibah, dana riset, proposal itu mereka. Nah, kalau di RC kami juga punya lembaga yang mengelola ini ya, lembaga pengelola dana padanan khusus untuk yang ke daerah ini kita siapkan. Nah, di sini nanti harus dijabarkan, ini tinggal dikopas aja, di copy paste dari apa yang sudah dibentuk di kampus. Itu biasanya nanti ada ininya nih, ada paparan bagaimana proses melakukan pengadaan. Bagaimana kita misalnya apakah perlu lelang apa tidak misalnya gitu ya. Bagaimana ketika ketika harus mengimpor bahan dari luar negeri misalnya, produk impor. Karena memang secara prinsip dan pemerintah ini hukum asalnya itu tidak boleh menggunakan bahan impor sebetulnya. Banyak sekali restriksinya. Tapi kalau kita misalnya ini tidak ada pilihan lain gitu ya, nah itu kita harus tahu. Dan ini ada prosedurnya itu ya di administrasi pengadaan. Lalu juga bagaimana ketika ada MBKM, Kampus Merdeka misalnya, ya ketika mahasiswa kita mau ikut dengan Kampus Merdeka. Jadi nanti mahasiswa yang terlibatkan dalam dalam proposal ini juga nanti ada prosedurnya. Ya, seperti nanti berupa SKS gitu kan, bagaimana koordinasi dengan prodi. Nah, itu di yang
bagian nomor 3. Lalu sekarang saya akan bahas mengenai ini, yaitu mengenai struktur RAB Kedereka. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai RAB Kedereka, itu nanti ada tuh, ada komponen biaya kan. Nah, misalnya nih, honorarium tenaga peneliti, peralatan pendukung, bahan prototip. Bapak Ibu sekalian, ini harus diisi. Ya, ini harus diisi. Nah, tadi ini semua, honorarium, peralatan, bahan prototip, pendampingan, ahli teknologi, diskusi terpimpin, terumpun, segala macam ya, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 komponen Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus dilengkapi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi ini adalah masing-masing komponen yang berada dalam aktivitas yang saya tetapkan. Jadi kalau kita punya aktivitas, kan tadi sudah bilang kan, dalam program itu tetapkan 3 atau maksimal mungkin 5. Ini pendapat saya ya, pengalaman pribadi saya. Saya biasanya hanya menetapkan 3 aktivitas utama saja. Nah, 3 aktivitas utama itu kan pasti masing-masing punya komponennya kan, komponen biayanya kan. Nah, itu nanti harus mulai disusun. Oke? Jadi misalnya kalau kita skema A3, nah ini tergantung skemanya Bapak Ibu sekalian. Jadi di awal tadi itu Bapak Ibu mau skema yang mana? Kalau skema tanda kutip nih, inovasi hilirisasi produk penelitian gitu ya, inovasi penelitian bersama mitra, itu dia di skema A. Tapi kalau lebih ke arah pemberdayaan masyarakat atau membantu instansi pemerintahan, itu nanti di skema B. Jadi Bapak Ibu harus lihat lagi di skema yang mana. Cuma satu, pilih-pilih satu. Nah, kalau saya biasanya saya di skema A3. Di skema A3 itu komponen pembiayaannya itu nggak semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada biaya untuk pendampingan alih teknologi dan juga tidak boleh ada namanya FGD. Ya, fokus group discussion tidak boleh. Jadi kalau kita misalnya, oh nanti kita perlu melakukan seminar bersama, workshop gitu ya, di mana kita mengundang pakar. Nggak boleh. Untuk kalau kita sudah menetapkan kita masuk ke skema A3. Tapi yang lainnya boleh. Ya, perjalanan dinas, pengelolaan program juga boleh. Ya, itu apa namanya nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian harus lihat komponen-komponen ini sesuai nanti dengan aktivitas skema. Oke, baik. Lalu berikutnya, sekarang saya akan bahas, kalau tadi adalah proposalnya, sekarang kita bahas nih struktur RAB-nya. Struktur RAB ini sudah template-nya Bapak Ibu sekalian, jadi tolong jangan gunakan template bebas. Misalnya, kalau terbiasa pakai Bima, ya mungkin Bima juga lalu sederhana gitu ya. Ini kederekan ini beda beda. Dia ada template-nya. Jadi Bapak Ibu harus mengunduh template RAB itu dalam bentuk Excel, lalu nanti diisi, dilengkapi. Oke, nah setelah Bapak Ibu unduh ya RAB Excel-nya, ya setelah diunduh dulu, sudah diunduh. Oke. Lalu sekarang kita akan mencoba akan menggambarkan ya bagaimana nanti pengisiannya. Nah, setelah Bapak Ibu unduh, sekarang Bapak Ibu tulis nih. Kan Bapak Ibu sudah tahu di luarannya apa. Tetapkan 3 aktivitas utama, maksimal 3. Kalau saya sih lebih 3, tapi kalau mau 5 boleh, tapi jangan sampai 10. Jadi jangan terlalu rinci juga, gitu ya. Itu yang penting utamanya aja dulu apa. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada banyak aktivitas, ratusan aktivitas yang harus dilakukan, bisa nggak di cluster gitu, ya, sehingga menjadi 2 atau 3 aktivitas utama saja. Nanti saya jelaskan kenapa harus diringkas seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti masing-masing aktivitas itu kan perlu komponen pembiayaan. Bapak Ibu nanti ke 12 komponen pembiayaan tadi itu harus lihat kira-kira perlu bagian yang mana nih, gitu. Ya, oke, oke ya. Sekarang kita akan coba exercise, ya, exercise yaitu contoh proposal. Ya, ini sekali lagi proposal dummy. Ini proposal yang apa namanya? Ya contoh aja ya, contoh. Mungkin konsepnya Bapak Ibu bisa masuk dan ini memberikan masukan saja ya. Oke. Sekarang kita akan gunakan ya, judulnya adalah validasi konten susu cap badak pro untuk atlet sepak bola. Oke. Jadi di sini judul ini menunjukkan harus ada produknya. Produknya apa? Susu cap badak pro. Jadi kelihatan nih ada mitra produsen susu yang selama ini dia sudah punya susu cap badak, gitu kan? Tapi susu cap badak ini mungkin buat anak SD gitu ya atau anak SMP misalnya gitu anak sekolah gitu ya. Nah, tapi
karena mereka sudah punya pengalaman produksi susu gitu ya, ya mereka mau apa namanya meluaskan penggunaannya untuk atlet sepak bola. Jadi kesenama nanti Badak Pro misalnya gitu. Nah, karena si produsen susu ini kenal sama dosen di universitas dan dia adalah dosen olahraga gitu ya, dan dia tahu nih, dia juga punya tim dosen gizi gitu ya. Jadi dia bisa memberikan masukan nih kepada si industri ini, bagaimana dia akan membuat si Badak Pro ini sehingga nanti si atlet sepak bola bisa menjadi target sasarannya. Kenapa dia pilih atlet sepak bola? Karena sepak bola itu sangat banyak di Indonesia, penggemarnya banyak. Ya, bahkan mereka bisa apa namanya begadang ya untuk melihat timnas kita masuk ke Piala Asia apa tidak misalnya gitu ya. Nah, berarti marketnya luar biasa. Nah, cuma ternyata atlet kita ini mungkin staminanya kurang baik misalnya gitu ya. Nah, makanya di sini mereka mau kembangkan produk ini. Oke, berarti sudah jelas bahwa luarannya adalah susu cap badak pro. Nah, jadi nanti stamina lebih bagus. Nah, tentu karena dosen itu sudah terlatih untuk membuktikan sesuatu dengan penelitian, gitu kan? Ya mereka akan punya itu caranya secara sistematis. Bagaimana untuk mengukur stamina atlet ini eh, ketika diberikan susu cap badak pro dibandingkan susu biasa atau misalnya tanpa susu. Nah, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi si mitra sudah punya produk yang mau dia kembangkan, ya, dan mereka perlu kampus untuk bisa memberikan masukan seperti apa. Nah, gitu. Dan ini harus selesai dalam waktu 1 tahun. Oke? Nah, berarti kita sudah tahu nih luarannya adalah produk susu Badak Pro, ya kan? Berarti kan kita bisa pikirkan nih, kira-kira aktivitasnya apa? Nah, di sini saya cuma sampaikan, saya buat strukturnya adalah cuma dua saja, yaitu apa? Pertama, perlu rekrutmen atlet, ya tentunya atlet sepak bola, bukan atlet badminton misalnya gitu, gitu ya. Jadi betul-betul fokus ke atlet sepak bola misalnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah aktivitas apa? Validasi stamina atlet. Nah, misalnya gitu. Jadi kan kita harus ngecek nih, setelah dikasih susu, jadi bagus nggak staminanya? Gampang ngos-ngosan nggak? Wah, kalau sebelumnya baru main 10 menit, udah gitu ya. Tapi dengan minum susu ini, dia baru itu setelah 30 menit misalnya gitu. Nah, berarti kan perlu validasi kan gitu. Nah, tapi saya yakin aktivitasnya pasti banyak banget kan cuma tapi ini aktivitas utamanya yang harus kita siapkan. Oke. Kalau misalnya sudah berarti kita langsung pikirkan em, aktivitasnya kan dua tadi, yaitu untuk apa namanya? Untuk rekrutmen atlet sepak bola dan juga kita validasi dari produk susunya. Oke? Dan kita tahu ini adalah suatu skema A3. Nah, skema A3 ini sekali kita ingatkan diri kita eh, boleh semuanya kecuali dua, yaitu apa? Pendampingan oleh teknologi dan juga FGD itu nggak boleh. Yang lainnya boleh. Misalnya apa namanya peralatan kita perlu apa namanya survei ya untuk mendapatkan data dari atlet tersebut gitu kan. Lalu biaya perjalanan dinas segala macam. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira komponen biaya mana yang akan kita bisa masukkan gitu ya. Oke. Cuma satu hal khusus mengenai honorarium, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari semua skema A1 sampai B2 tidak akan didanai oleh Dikti. Honorarium boleh dimintakan ke mitra atau dimintakan ke kampus masing-masing. Nah, itu ya. Jadi mengenai honorarium ini tidak boleh dimintakan ke dana dikti atau ke Dereka. Harus dimintakan ke mitra atau ke perguruan tinggi masing-masing. Oke? Oke. Jadi ini adalah ininya komponennya. Lalu kita akan cek apa yang bisa kita lakukan. Ini kita berikan contoh. Nah, mengenai mitra ini, Bapak Ibu sekalian, ada definisi mengenai dana tunai dan dana natural. Natural ini sebenarnya in kind. Jadi dana mitra itu adalah bagi dua ya. Apa itu dana tunai? Dana tunai itulah dana yang dikeluarkan mitra cash ya. Jadi dalam tahun 2024 kalau kita misalnya mengajukan tahun 2024, mitra ini kan mengeluarkan uang ya untuk kepentingan program. Oke? Nah, jadi uang itu untuk membeli sesuatu yang mereka belum pernah punya. Oke? Jadi misalnya nih untuk pembuatan susu tadi itu dosen mengatakan oh perlu tambahan komponen mikronutrien nih. Misalnya perlu asam amino, perlu asam folat.
atau perlu misalnya unsaturated fat misalnya gitu ya, perlu perlu komponen-komponen gitu kan. Nah, si mitra ini akan membelikan tunai, dia kan membelikan uang itu tidak harus diberikan ke ini ke kampus, ke peneliti enggak. Jadi dia boleh membelikan, tapi dia belinya itu sesuatu yang mereka belum punya. Tapi kalau natura itu begini. Jadi misalnya nih si peneliti di kampus, dosen mengatakan kalau membuktikan bahwa susu Cap Badak Pro nanti ini memang betul-betul bagus, ya berarti kita harus bagi dua nih atletnya. Artinya dikasih susu badak biasa sama susu badak pro. Nah, gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa bedanya. Nah, berarti kan si mitra ini kan sudah punya susu badak biasa. Oke, mereka udah punya stok, mereka punya di gudang gitu kan. Nah, mereka boleh mengklaim itu lalu diuangkan, divaluasi. Ya, natura itu mereka evaluasi. Jadi mereka misalnya sudah punya nih susu kaleng tadi itu ya, kaleng-kaleng susu yang ada isinya susu badak biasa, itu mereka klaimkan nilainya berapa. Bisa saja menggunakan nilai yang ada di market misalnya. Ya, jadi artinya apa? Natura itu adalah in kind mereka. Oke, natura mereka yang mereka sudah punya. Tapi kalau tunai itu yang mereka belanjakan. Makanya nanti ketika mereka sudah klaim saya akan berikan tunai senilai misalnya 100 juta, itu nanti mereka harus siapkan juga bondnya. Jadi mitra itu harus menyimpan semua bond apa namanya pembelian yang mereka komitmenkan untuk program ini. Jangan sampai hilang, gitu ya. Oke. Oke. Lalu yang berikutnya adalah dana dari Dikti. Kalau dana dari Dikti itu pasti tunai dan ini ditransfer ke siapa? Ke universitas. Oke. Jadi nanti besarnya berapa? Besarnya adalah padanan. Padanannya sekitar 50-50. Jadi kalau misalnya nih dari pagu itu sekitar 1 miliar misalnya gitu ya, maka nanti ketika dari mitra sudah komit sekitar 500 juta, gabungan antara tunai dan natura, maka Dikti akan memberikan 500 juta. Tapi tidak akan lebih. Jadi maksimal 50-50 ya. Cuma dari pengalaman saya, Dikti dia sedikit kurang dari 50%. Ya, jadi misalnya nih dari mitra gabungan tunai dan padanannya sekitar 500 juta, Dikti itu akan sedikit lebih kurang. Misalnya 495 juta, misalnya gitu. Itu maksimal mereka. Tapi Dikti biasanya belum tentu akan memberikan sebanyak itu gitu ya. Tapi pengalaman saya sih kalau kita bisa meyakinkan, mereka akan mendekati 50%. Nah, sedangkan dari mitra itu minimal harus mengeluarkan uang itu 20% tunai, 20% dari pagu gitu ya. Gitu. Baik, sekarang kita akan masuk ke apa namanya konsep aktivitas ya dan komponen biayanya seperti apa. Jadi saya tadi katakan nanti akan ada dua aktivitas, rekrutmen dan apa tadi? Rekrutmen dan validasi dari susu tadi itu ya. Lalu apa itu komponen biayanya? Ya, ini sebagai contoh saja. Untuk aktivitas rekrutmen, saya akan masukkan komponen honorarium, dan itu akan diberikan oleh mitra. Yang kedua adalah peralatan, karena saya perlu peralatan nih untuk merekrut, gitu kan. Lalu saya perlu apa? Biaya produksi skala terbatas, karena perlu susunya tadi itu kan perlu diproduksi susunya tadi itu, ya kan. Dan juga pengelolaan program dana. Jadi ini untuk unit yang bertugas mengelola dana itu kan perlu ada biaya-biaya tambahan juga kan, ya, konsumsi segala macam. Ya tentu itu bisa diklaimkan ke Dereka, ya, ke Dikti. Ya, jadi ketika saya mengatakan ke Dereka, Dikti negara itu sama aja, gitu ya. Oke. Itu aktivitas pertama. Jadi untuk aktivitas pertama ini ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 komponen. Tapi nggak harus 4 ini. Jadi teman-teman boleh ngambil komponen yang lainnya, contoh saja gitu ya. Kecuali apa tadi? Kecuali misalnya tadi FGD nggak boleh, terus ahli teknologi nggak boleh, gitu ya. Tapi lainnya boleh. Itu aktivitas yang pertama. Aktivitas yang kedua adalah yaitu apa tadi? Validasi stamina atlet kan, setelah dia minum susu Cabadak Pro misalnya gitu ya, dibandingkan sama yang susu biasa. Misalnya. Nah, di sini perlu ada survei, kegiatan survei untuk mendata datanya, dan juga kalau misalnya ada mahasiswa yang dilibatkan, ya dilibatkan untuk menganalisa data, untuk membantu formulasinya, itu boleh tuh ada bantuan inisiatif mahasiswa, dan juga untuk pengelolaan program, karena pengelolaan program itu tentu di semua aktivitas. Oke, baik. Nah, inilah struktur RAB-nya. Ini kan role kecil tentunya ya. Jadi sekarang saya akan share screen, yaitu bagaimana ininya, apa struktur RAB-nya.
Jadi saya akan ke sini, ke XL. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. XL. Oke, jadi di Excel ini, itu teman-teman bisa perhatikan, ada namanya yang tab yang paling kiri adalah rekapitulasi. Oke. Lalu di sini ada beberapa tab berikutnya honorarium, perawatan pendukung, bahan prototip, ya, FGD. FGD nggak boleh kalau A3, pendampingan juga nggak boleh. Tapi boleh untuk survei, pengujian produk, pendaftaran HKI, pendanaan dinas, bantuan satu mahasiswa, polis sekolah terbatas, gitu ya. Itu nggak ada masalah. Oke, sekarang kita ke rekapitulasi dulu. Di rekapitulasi tentu kita berikan isikan nama ketua pengusulnya siapa, ya. Pengusulnya siapa itu harus disebutkan. Lalu tentu kita juga harus sebutkan perguruan tingginya gitu, dari PT mana. Lalu juga kita sebutkan ininya judulnya tadi ya. Itu Cabadak Pro peningkat stamina atlet bola. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tetapkan tuh bahwa yang namanya aktivitasnya kan ada rekrutmen, ada namanya validasi kan. Nah, di bidang di bagian honorarium ya, ini di sini ada aktivitasnya ditulis, aktivitas rekrutmen, ya kan? Lalu di sini disebutkan, coba sebentar, ini oke, saya besarkan dikit. Nah, oke, sebutkan aktivitasnya apa, lalu dosennya siapa. Nah, nanti harus ada harga satuan. Nah, harga ini berdasarkan standar Kementerian Keuangan ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan, makanya unit pengelola tugasnya seperti itu. Jadi di sana ada, kalau pengalaman kami di RC, itu kita punya tim yang memiliki kompetensi di akuntansi. Gitu ya. Jadi dia paham nih, bahasa akuntansi itu paham. Jadi pastikan libatkan mereka supaya nanti kita nggak salah masukkan ke anggaran. Jadi nanti di sini sesuai dengan akuntansi, Kementerian Keuangan, berapa harga satuannya, dana padanan harus nolkan karena tidak boleh dari Grereka. Tapi bisa ke mitra atau perguruan tinggi. Dan hal ini saya contohkan, ini akan ditanggung oleh mitra dalam bentuk tunai. Karena kan nggak mungkin in kind kan. Karena kan ketika dapat honor masa in kind ya. Cuma dikasih ya in kind itu berarti dikasih apa ya? Produk susunya misalnya gitu. Enggak lah, kalau honorarium ya kita maunya kan tunai. Ya, dan negosiasi dengan apa namanya, dengan mitra ya berapa. Tapi saya lagi kita tidak boleh lebih dari standar keuangan. Oke. Nah, jadi ini nanti disebutkan di sini. Nah, berarti kan ini sudah ada aktivitas untuk rekrutmen. Apalagi sih di rekrutmen kita perlu apa tadi? Perlu untuk peralatan misalnya gitu. Ya, peralatan. Nah, ini contohnya nih untuk tes rekrutmen kita perlu peralatan. Misalnya apa? Kita perlu poster rekrutmen, gitu kan? Ukuran baliho, spesifikasi teknisnya berapa kali berapa, kan? Nanti mau dipajang di mana? Apakah di Senayan, apa di GOR Pasar Minggu misalnya gitu ya? Nah, kan supaya untuk merekrut atlet atlet bola, ya. Jumlahnya berapa, segala macam. Dan jangan lupa disimpan ya tautan penawaran dari vendor, ya. Kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, tapi kita sudah mulai dapat gambaran lah ya, vendornya ini kira-kira siapa. Lalu berikutnya kita perlu juga nih untuk rekrut kita harus punya alat ukur respirasi oksigen karena kan kita harus bandingin nih sebelum sesudah kan. Jadi kita misalnya alat itu punya keakuratan yang bagus gitu kan. Nah, disimpan juga di informasi quotation atau penawaran karena nanti kedai reka akan melihat apakah angka ini wajar apa tidak. Ya, misalnya kita perlu 20 gitu ya. Tiap satuannya adalah 200.000. Wajar nggak sih? Ada nggak sih alat yang harganya segini misalnya gitu. Jangan-jangan cuma 10.000 misalnya gitu kan misalnya. Nah, ini kita bisa klaimkan ke dana padanan. Ya, di dana padanan bahwa ini sebesar totalnya di 4 juta. Lalu kita juga pakai smartwatch. Jadi nanti atlet itu misalnya akan menggunakan smartwatch. Jadi ketika nanti mereka bermain di lapangan, nanti kan terekam semua itu. Saturasi oksigennya, detak jantungnya gitu kan, tekanan darahnya seperti apa misalnya gitu ya. Nah, nanti kita bandingkan nanti atlet yang minum susu biasa sama yang susu pada pro kayak gitu. Nah, ini harganya berapa? Harga satunya berapa? Dana padanannya berapa? Kalau misalnya mau diklaimkan ke dana padanan. Oke. Lalu dari itu kita apa lagi nih? Yaitu misalnya untuk ini produksi skala terbatas ya. Kan kita mau rekrut tuh, ya kan? Nah, untuk rekrutmen berarti kan perlu susu. Kan nanti kan orangnya mau dikasih susu kan, atletnya kan. Nah, berarti di sini
bisa dibayangkan perlu nih formulanya susu biasa. Nah, karena si produsen susu itu sudah punya kaleng-kaleng itu gitu kan. Nah, jumlahnya sudah ada 100. Karena itu kan bukan cuma sekali minumnya. Misalnya nih ada 20 atlet gitu kan. Nah, berarti kan nanti mereka harus 5 kali minumnya. Nah, misalnya setiap bulan sekali atau apa gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan berapa jumlahnya. Nah, karena mereka sudah punya nilainya di pasaran sekitar 50.000 satunya, berarti sekitar 50.000 kali 100, yaitu 5 juta. Oke? Nah, karena kita sekarang juga perlu inovasi dari susunya, kan kita perlu nih formulasi tambahan. Misalnya, kita perlu tambahkan asam amino, tambahkan kolagen, tambahkan non saturated fat, misalnya gitu ya, tambah juga perasa ya, supaya enak diminumnya ya, rasa cherry misalnya gitu ya. Dan itu nanti si mitra akan mengeluarkan uang ya, sudah ada nih berapa harga satuannya, tunainya berapa. Nah, nanti dimasukkan ternyata dari naturanya income-nya sekitar 5 juta, untuk tunainya sekitar 4,4 juta. Nah, nanti kalau Bapak Ibu proposalnya diterima, mereka akan berusaha verifikasi angka ini wajar nggak gitu. Karena kan nanti si dikti itu mereka kan akan memberikan padanan sesuai dengan yang diklaim, gitu kan. Kalau ternyata nanti emang segini, ini wajar, gitu ya, berarti nanti mereka akan juga memberikan dana senilai itu, gitu ya. Nah, itu mungkin aktivitas yang lain misalnya seperti itu ya. Oke, lalu untuk pengelolaan program untuk rekrutmen, ya tentu kan teman-teman yang di program perlu konsumsi rapat, alat tulis, gitu ya. Lalu juga untuk kaji etik, misalnya kalau misalnya apa namanya ada pengambilan sampel, misalnya ya, ambil sampel darahnya misalnya ya, untuk melihat apa nih konten suatu dari biologisnya ya, atlet yang diberikan susu tadi itu kepada hal yang bisa diteliti, misalnya itu kan perlu kaji etik. Nah itu nanti biayanya bisa diklaimkan ke perguruan tinggi. Nah, dana padanan yang mana yang mau diklaimkan? Kita akan klaim misalnya untuk yang tinggal di atas ke dana padanan. Yang mitranya dia tidak, karena mitra sudah bebannya untuk biaya produksi susu misalnya tadi itu ya. Oke. Nah, tentu di samping dana aktivitas untuk rekrutmen, kita juga perlu apa tadi? Kita perlu validasi. Nah, kalau validasi di sini bisa masuk tuh, misalnya untuk survei, ya, yang kita perlu mengumpulkan data itu ya, data stamina atlet, gitu kan. Nah, nanti ada berapa, misalnya surveyornya ada berapa yang perlu kita pekerjakan, misalnya untuk mengumpulkan data, dan juga nanti bantuan inisiatif mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa ini dia akan apa terlibat ya, eh, menganalisa data data tadi ya, data mahasiswa ya sebelum sudah dia minum gitu ya seperti apa, dan ini bisa diklaimkan ke sini, dan juga nanti untuk pengelolaan program ya untuk aktivitas validasi stamina. Jadi perhatikan yang saya lakukan. Jadi saya selalu tracking validasi, untuk validasi ini komponennya apa aja, untuk nanti komponennya mana aja gitu ya. Oke, supaya nanti akan memudahkan juga nanti ketika kita di review. Oke, karena nanti masih ingat kan bahwa kita harus memberikan justifikasi ya bahwa aktivitas ini itu terkait dengan komponen biaya apa saja gitu ya. Oke ya, rekan-rekan, jangan lupa. Makanya ini di sini harus ada itu apa namanya aktivitasnya di sini apa. Nah nanti akan muncul di rekapitulasi. Jadi apa yang sudah kita tulis tadi langsung otomatis terekap. Oh ya, pastikan semua kolomnya ini harus nol. Kalau misalnya tidak ada, misalnya nih untuk yang honorarium itu kan kita akan bebankan ke mitra. Berarti dipastikan yang dana pandanan itu dinolkan semua. Ini juga di mitranya nih karena natural ya, berarti nol kan. Perguruan tinggi dinolkan semua. Jangan di leave blank, bukan blank, tapi harus dinolkan. Literally harus kasih nol. Jadi tulis nol, gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi harus nol. Jangan dibiarin aja. Gitu. Karena ini by system. Nanti ini file ini akan mereka serap, lalu mereka bisa otomatis ambil datanya. Kalau Bapak Ibu blank, itu nanti mereka nggak bisa ketarik datanya, ya sayang. Oke. Nah, nanti di rekapitulasi itu akan muncul ini di sebelah kanan ini akan secara otomatis. Nah, secara otomatis terpenuhi apa tidak? Jadi misalnya nih, dana kita minimal 1:1. Nah, ini otomatis terpenuhi. Kalau bisa kita masukinnya keliru atau masukinnya nggak pas gitu ya, ada masih terlalu kurang nih dari mitra, dia akan tidak muncul terpenuhi. Dia akan muncul tidak terpenuhi. Seperti ini misalnya, gitu ya. Oke. Lalu honorarium itu ada batasannya memang.
Nah, kalau masih 9,6% masih oke. Lalu apakah cocok untuk skema yang kita tawarkan? Cocok karena kita skema A terpenuhi. Untuk skema A3 terpenuhi nggak? Ya, terpenuhi. Betul, terpenuhi. Tapi kalau seandainya untuk skema yang lain tidak terpenuhi. Oke. Nah, jadi apa namanya statusnya terpenuhi, mau menunjukkan terpenuhinya untuk kesesuaian anggaran berdasarkan skema. Oke ya, Bapak sekalian ya. Nah, sekarang saya cuma ingin memastikan ketika nanti diisi ini apa intinya ya. Dana tunai mitra minimal 20% dari total pagu. Jadi kalau misalnya nih pagu totalnya adalah berapa? Pagu totalnya adalah di sini ya 21 juta ya. Nah, berarti dana minimal dari mitra tunainya kan sini kan 5,4 juta. 5,4 dibagi 21 juta, yaitu masih sekitar 20%. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan kita bisa lihat ya, jadi 5,4, ya, 5 dibagi 20 juta, gitu ya. Nah, kita 25%. Ya, berarti itu sudah memenuhi. Karena minimal tadi berapa? Ada sasarannya minimal 20%. Nah, tunai mitra ya ketika mereka membelanjakan tadi ya alat-alat atau barang itu nanti menjadi aset universitas atau tidak menjadi aset dia, gitu ya. Jadi ini betul-betul untuk kepentingan program, gitu ya. Lalu untuk natura itu akan dicek oleh oleh PDRK bahwa ini dievaluasi secara wajar, gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya bikin susu tadi itu, produk susu tadi itu ya nanti diserahkan ke universitas, gitu ya. Jangan menjadi asetnya si mitra. Gitu. Karena kan universitas kan mungkin mau rekrut kan bagian dari penelitian mereka juga misalnya ya. Betul nggak susu ini akan bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada sisa ya jangan ditarik ke mitra, tapi nanti tetap diserahkan ke universitas gitu ya. Ketika mereka misalnya untuk menambahkan jumlah rekrutmen lagi misalnya seperti itu. Oke ya. Jadi itu adalah struktur dari RAB-nya. Nah, kalau itu sudah dilengkapi, nanti kita bisa melengkapi yang halaman pertama tadi banget. Ya, kan, halaman pertama tadi banget, yaitu pilihan skema dan isian di sini. Nah, isiannya apa? Gitu ya. Oke. Jadi kan dari definisi skema tadi itu, kita sekarang apa namanya? Ya setelah tadi bisa kita lengkapi, ini kan kita bisa mengisi ini nih. Nah, ini durasi pelaksanaan reka cipta ini berapa tahun. Nanti kita akan coba, saya akan isikan halaman itu ya. Ini. Oke. Nah, ya. Jadi sekarang ini kita isi sudah Badak Pro, nama rekap ciptanya, lalu em, judul proposalnya. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini cara ngekliknya ini kalau di template ya. Ini kan abu-abu nih. Bapak klik kanan kiri, klik kanan ya, klik kanan. Nanti akan muncul itunya ya, pilihannya untuk dicek gitu ya. Oke. Jadi itu penting banget. Nah, nanti kalau misalnya nah nih akan muncul propertiesnya apa, lalu nanti bilang dicek apa tidak. Misalnya ini dicek atau tidak. Oke, cek. Oke. Nah, itu penting sekali. Lalu komposisi pengusulnya tentu pilih kan ini A3 pilih yang ini. Lalu nanti diisi ini sesuai dengan yang di RAB tadi itu. Nah, 9,6 juta itu adalah dari diktinya, dari tunainya adalah 5,4 juta dari mitra, dan mitra juga memberikan dana in kind atau natura sekitar 5 juta. Lalu sisanya dilengkapi seperti biasa. Oke ya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu adalah gambaran bagaimana kita melengkapi apa, proposal ke DRK. Jadi struktur proposalnya memang sangat rigid dan juga anggaran RAB-nya juga memang sangat spesifik. Sebetulnya ini dalam satu hal itu bagus sebetulnya ya, karena itu mentraining kita untuk mempertanggungjawabkan bahwa setiap aktivitas itu ada dananya, gitu ya. Nah, dananya itu harus direncanakan dengan baik. Kalau misalnya ternyata apa namanya kurang, ya apa boleh buat. Nanti nego dengan mitra. Tapi kalau ternyata dananya lebih, ya terutama yang diberikan dari dari Kedareka, nanti harus dikembalikan, gitu ya. Oke. Tapi insya Allah kalau teman-teman itu merencanakan dengan baik, itu tidak perlu mengembalikan. Ya mudah-mudahan. Baik, itu kira-kira dari saya. Sekali lagi, ini tidak disclaimer ya. Ini saya bukan dari Kedareka, saya juga bukan staf dari Kementerian
Dikbud dan Ristek. Saya dosen biasa. Jadi jangan apa namanya, jangan salahkan saya misalnya. Lo saya udah ngikuti kata Pak Ahmad tapi kok nggak dapet dana ke daerah, ya jangan gitu. Tapi minimal mudah-mudahan dengan apa, kalau kita ikuti tips trik dari saya ini, minimal lolos di administrasi, ya lolos administrasi. Karena kalau Bapak Ibu nih RAB-nya ngitungnya nggak sesuai dengan administrasi, itu pasti akan susah untuk lolos, ya. Dan juga nanti tadi misalnya nih harus satu halaman, itu betulnya harus satu halaman gitu ya. Nah, dan semua komponen yang ada di apa di proposal harus dilengkapi sesuai as is gitu ya. Oke, baik, semangat Bapak Ibu. Untuk yang gelombang kedua memang deadline-nya adalah tanggal 31 Januari jam 11.59 malam. Ya, tetap semangat, ikuti semuanya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.